Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing dengan nuansa PKB. Ungkapan situasi. Setelah sekian lama kita dicekam dengan situasi dan kondisi pandemi, saat ini kita sedikit merasa lega mendengar bahwa ada penurunan jumlah yang terpapar. Juga pemerintah setempat sudah memberikan izin ibadah mulai dari kapasitas 25% dan sekarang kita bersyukur sudah diperbolehkan 50% dan sudah boleh 3 kali ibadah. Kiranya ini semua membawa dampak ekonomi yang makin membaik. Setelah sekian lama kita bertahan, berserah penuh kepada Tuhan, akhirnya Tuhan berkenan mendengarkan doa kita semua. PKB GPIB Petra, jadilah berkat dan jalankan misi untuk menjadi damai sejahtera bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 457, bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat. Kau karuniakan rahmat dan sukacita selama waktu kerja siang hari. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun mengagungkan namamu, sebab Engkaulah gembala kami. Ya Tuhan, datang dan sucikan ibadah ini, perdengarkan suaramu, agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada ibadah malam hari ini
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, lalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14, yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini diberi tema Jadilah Kehendak Tuhan. Dalam pembacaan kitab Kisah Para Rasul ini, semua bagian ceritanya tidak terlepas dari karya Roh Kudus. Sejak Roh Kudus turun pada peristiwa Pentakosta, para murid dimampukan untuk memberitakan Kristus baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan mujizat dan Roh Kudus. Roh Kudus itu pun senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada para murid melalui siapa saja yang dipakainya. Perjalanan perkabaran Injil Rasul Paulus dilakukan dari satu kota ke kota yang lain dengan tujuan yaitu ke Yerusalem. Dan dalam konteks saat ini, Rasul Paulus tiba di kota Kaisarea, yaitu suatu kota pelabuhan yang besar pada masa Romawi yang letaknya 37 km di sebelah selatan Gunung Karmel. Kota ini pernah menjadi persinggahan Paulus sebelumnya, sehingga di situ Paulus menjumpai murid-murid Tuhan juga. Dan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 diceritakan, setelah beberapa hari Paulus berada di Kaisarea, datanglah seorang nabi dari Yudea yang bernama Agabus, yang dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk memperingati Paulus
agar tidak pergi ke Yerusalem. Di sini kita melihat bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya senantiasa memberi peringatan kepada umat-Nya. Dan di dalam ayatnya yang ke-12, para murid yang mendengar perkataan Agabus dalam kasih mereka kepada Paulus meminta agar jangan ke Yerusalem. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam persekutuan yang dijiwai oleh semangat kepedulian, simpati, dan empati terhadap sesama. Ayat ke-13, Paulus tahu dan mengerti akan kepedulian para murid, sehingga menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa ia sudah siap untuk menghadapi konsekuensi apapun yang akan terjadi. Sesudah berusaha membujuk Paulus, namun tanpa hasil, jemaat akhirnya menyerah. Mereka hanya bisa berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Para murid akhirnya berserah pada Tuhan. Rencana Tuhan memang Paulus akan ditangkap di Yerusalem dan akan diadili sampai ke Roma. Penolakan Paulus terhadap nasihat mereka mendorong mereka untuk menyadari bahwa penangkapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Paulus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kitab Kisah Para Rasul, kalau kita membacanya secara teliti, akan menunjukkan bahwa penangkapan yang membawa Rasul Paulus ke Roma ternyata menggenapi janji Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, yaitu bahwa murid-murid akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Di dalam ayatnya yang ke-14 pembacaan kita, para murid akhirnya berserah pada Tuhan dan mengatakan, "Jadilah kehendak Tuhan." Perkataan ini mengungkapkan bahwa para murid menyadari pelayanan dan kesaksian harus siap menanggung apapun penderitaannya, karena itu sudah menjadi kehendak atau rencana dari Tuhan. Ketika para murid sudah menyerah untuk memberi peringatan kepada Paulus agar tidak ke Yerusalem, mereka berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Paulus tetap akan pergi dan siap baik untuk diikat maupun harus mati. Apa yang diucapkan oleh para murid merupakan bentuk berserah pada kehendak dan rencana Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan Paulus, pasti Tuhan juga yang akan menyertainya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam seluruh segi kehidupan kita pun saat ini, kita juga diminta untuk berserah diri pada kehendak Tuhan bagi hidup kita yang akan mendatangkan keselamatan. Namun kadangkala keputusasaan dan kekecewaan merupakan penghalang iman untuk memiliki pengharapan yang pasti. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan. Ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup kita yang silih berganti, tentunya yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya, banyak orang ketika menghadapi persoalan, mereka bergantung kepada kekuatannya atau kepada manusia. Dan ketika masalah itu tidak kunjung selesai, atau tidak ada satu orang pun yang menolongnya, maka ia pun akan putus asa dan kecewa, bahkan mempersalahkan Tuhan.
Karakter atau sifat kebiasaan seperti ini seharusnya tidak boleh dimiliki oleh orang percaya. Sebab Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, dan Dialah pemegang kendali kehidupan kita. Sehingga semua persoalan yang kita alami, itu semua sebenarnya merupakan proses atau pembentukan Tuhan untuk kita dapat menemukan kehendak dan rencananya Tuhan di dalam hidup kita ini. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Namun Tuhan juga tahu apa yang terbaik bagi kita umatnya. Dalam seluruh segi kehidupan ini, kita diminta untuk berserah diri pada kehendak Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan. Dari semenjak Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, yang merupakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita saat ini dan seterusnya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mungkin di saat ini kita sudah hampir menyerah dalam kehidupan dengan segala keadaan di mana banyaknya pergumulan. Mari kita katakan dalam iman kita, jadilah kehendak Tuhan. Karena Kristus Yesus adalah Allah yang hidup. Dia yang akan menguatkan iman kita. Tuhan hanya meminta agar kita selalu mengarahkan hati kita untuk berserah kepadanya. Maka Dia yang akan memberikan pertolongannya kala badai datang mendera kehidupan. Karena Allah berdaulat atas segalanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berserah kepada Tuhan itu berarti menyerahkan semua persoalan dan rencana kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan setia di dalam kita berdoa, sehingga memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh memiliki keyakinan iman, dan kita boleh berkata, jadilah kehendak Tuhan. Karena kita meletakkan hidup ke dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 460, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat dalam ibadah keluarga ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam minggu ini Tuhan pimpin kami dalam segala persoalan. Tuhan mengatur semua rencana hidup kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu dapat menguatkan hati pikiran kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan kuasa-Mu Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi mereka yang terkena COVID-19 yang harus melaksanakan isolasi mandiri. Kiranya Tuhan pimpin mereka dan sembuhkan mereka dari penyakit COVID-19. Dan juga bagi mereka, para tenaga kesehatan, para perawat, dokter yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan bagi para tenaga kesehatan, dan juga bagi ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, para wakilnya, dan para menteri yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan pimpin pemerintahan Republik Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak langsung ataupun tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam melaksanakan kehidupannya. Kami percaya Tuhan tuntun mereka, memberi pekerjaan yang baru bagi mereka. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, pada ibadah keluarga ini kami berdoa bagi penata layanan GPIB Petra Bogor dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan program-program yang Kau berkati Tuhan. Kami berdoa bagi Pendeta Benjamin Syauta, Ibu Pendeta Sri Maharani dalam memimpin GPI Petra Bogor ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan bagi pendeta kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelaksana harian Majelis Jemaat sektor 1 hingga 11. Kiranya Tuhan pimpin mereka, karuniakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam melaksanakan tugas program pelayanan Majelis Jemaat di lingkungan Jemaat Petra Bogor. Dan juga berkati Tuhan program gerakan Petra Peduli, salah satu jawaban untuk mengatasi COVID-19 di Jemaat Petra Bogor. Kami juga berdoa bagi komisi-komisi, program-program dan perencanaannya. Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, PKB, Persekutuan Kaum Perempuan, dan Pekat Lansia. Kau berkati mereka Tuhan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian mereka di tengah-tengah jemaat GPI Petra Bogor. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi karyawan gereja, koster, security. Kiranya Tuhan berkati
dalam kegiatan dan program-program mereka, sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPB Putra Bogor terlaksana dengan baik. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini bergumul menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan pimpin mereka, Tuhan. Tuhan tidak lepas tangan, dan Tuhan kuatkan mereka, jemaat Petra Bogor ini. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Kau karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kau berkati, Kau jamah obat-obatan yang mereka makan dan minum. Berkati juga para dokter dan perawat yang mengurus mereka yang sakit ini, Tuhan. Biarlah jemaat yang sakit Kau sembuhkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Sempurnakan doa kami ini, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita dengan memberi persembahan sambil mengingat nats Alkitab pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.